Kalau kalian bener-bener wibu yang niat banget, baiknya kalian sedikit kepo dengan apa yang terjadi di studio MAPPA. Sebuah studio anime yang bikin Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, dan anime top tier lainnya. Halo Indo Gamers, para wibu denial, selamat datang lagi bersama gua host yang paling kalian cintai, Admin Yami, dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi, ada apa dengan MAPPA? MAPPA Studio belakangan ini terkenal di Indonesia akibat anime yang mereka buat, yaitu Attack on Titan. Dan setelah itu naiklah hashtag Thank You MAPPA. Tapi, tahukah kalian kalau MAPPA akhir-akhir ini banyak banget kontroversinya? Sebelum bahas kontroversinya, kita sedikit bahas dulu sejarah dari MAPPA Studio. Nama MAPPA Studio ini nggak lengkap rasanya kalau nggak dikait-kaitkan dengan Studio Madhouse. Studio Madhouse didirikan oleh orang yang bernama Masao Maruyama dengan idealismenya yang ingin membuat studio animasi yang diisi dengan orang-orang yang kreatif dengan penuh kebebasan. Masao Maruyama meninggalkan Madhouse pada tahun 2011 dengan alasan Madhouse sudah terlalu besar dan sudah tidak punya kebebasan seperti yang dia inginkan lagi. Jadi, setelah dia meninggalkan Madhouse, dia membuat studio animasi baru yang bernama MAPPA Studio. Kejadian ini memicu beberapa karyawan Madhouse untuk keluar dari Madhouse dan pindah ke studio lain, dan ada juga yang bekerja sebagai freelancer. Tujuan Masao Maruyama membuat MAPPA Studio pada awalnya itu sama dengan tujuannya ketika dia membuat studio Madhouse. Dia ingin membuat studio animasi yang diisi oleh orang-orang yang kreatif dengan penuh kebebasan. Dan akhirnya MAPPA Studio bisa memproduksi anime bagus dan terkenal pada masanya seperti Kids on the Slope atau Zankyo no Terror. Dan saat ini MAPPA juga terlalu besar dan tidak memiliki banyak kebebasan. Akhirnya Masao Maruyama keluar dari studio MAPPA. Dia sekali lagi keluar dari studio yang dia buat. Jadi, apa problem yang sedang dihadapi oleh MAPPA Studio? Pertama, masalah tenaga kerja. Masalah dari MAPPA Studio hampir bisa dibilang sama dengan Madhouse. Kedua studio itu pernah dicurigai mengeksploitasi pekerjanya, diminta bekerja lebih lama daripada jam kerjanya. Hal ini terjadi di produksi anime Attack on Titan, di mana hasil anime di season 4 tersebut kerasa kayak kurang maksimal aja. Ternyata, di balik kurang maksimalnya anime Attack on Titan itu, terdapat para pekerja yang dipadatkan load kerjanya, serta diketatkan deadline-nya. Deadline semakin mepet, tapi tenaga pekerja makin minim. Solusinya outsource alias cari freelance karena jadi lebih murah dan gak terikat, dan akhirnya MAPPA jadi ketagihan ambil pekerja outsource. Dan inilah yang menjadi masalah baru bagi MAPPA karena sebagian besar dari karyawan mereka adalah karyawan dari outsource atau freelance. Jadi studio MAPPA sangat bergantung pada tenaga kerja orang luar. Pertanyaannya adalah, untuk anime Attack on Titan Final Season yang part 2 dengan deadline yang sama mepetnya juga, apakah ada karyawan outsource yang berani mengambil resiko itu? Bergantungnya MAPPA dengan karyawan outsource ini bisa menjadi masalah karena mereka nggak bisa bener-bener dikontrak oleh MAPPA dan mereka bisa aja keluar dari project anime itu. Itulah kenapa aku bener-bener nggak berekspektasi kalau Attack on Titan yang final ini bakal jadi anime yang bagus banget secara animasi dan produksinya. Terus masalah berikutnya, rendahnya upah kerja. Ada informasi yang bocor ke sosial media kalau dalam satu project anime, salah satu animator berkata kalau mereka dibayar 4.500 yen untuk satu cut animasi. Untuk satu cut animasi itu bisa memakan banyak gambar. Jadi menurutku sendiri, bayaran 4.500 yen atau 600.000 rupiah itu untuk satu cut anime adalah bayaran yang terlalu rendah atau bisa dibilang cukup murah. Ada juga klaim yang mengatakan bahwa freelancer in betweening dibayar 250 yen atau 30.000 rupiah per satuannya. Masalahnya adalah karyawan freelance MAPPA dengan bayaran yang gak seberapa diminta untuk merevisi pekerjaannya dan mengulang pekerjaannya berkali-kali sampai akhirnya banyak yang memutuskan untuk keluar. Dua problem tadi sudah disinggung oleh MAPPA di sosial medianya mereka. Mereka berjanji untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Dan terakhir, Chainsaw Man. Siapa sih yang nggak nge-hype begitu ada trailer Chainsaw Man keluar? Aku sendiri pun nge-hype dengan trailer anime Chainsaw Man itu karena manganya sendiri menurutku bagus. Makima mantap. Ada informasi kalau PV dari Chainsaw Man itu adalah pre-animated atau animasi yang masih kasar. Tapi nggak masalah menurutku karena PV-nya udah bagus dan hype-nya udah tinggi banget. Tapi ada juga beberapa orang yang kurang suka dengan penggunaan animasi pre-animated itu di PV-nya. Itu karena mereka nggak menggambarkan sifat asli dari apa yang akan tayang nanti. Entah nanti hasilnya lebih baik atau nanti hasilnya lebih buruk. Tapi kalau menurutku sendiri untuk Chainsaw Man, selama staff yang membuat trailernya masih sama dan staff untuk animasinya masih sama,
itu nggak masalah. Sepertinya Mappa Studio kali ini mendengarkan keluhan karyawannya dan akhirnya mereka membangun tempat kerja baru untuk tim Chainsaw Man. Dan menurutku itu adalah hal yang bagus untuk memperbaiki kondisi lingkungan kerja dari Mappa Studio dengan harapan bisa meningkatkan kualitas kerja karyawannya. Tapi entah kenapa aku masih punya sedikit keraguan dengan bagaimana jadinya nanti anime Chainsaw Man ini. Untuk direktur dari anime Chainsaw Man ini memakai direktur muda yaitu Ryu Nakayama. Dia sudah bekerja di beberapa anime action kayak Jujutsu Kaisen, terutama di episode 19 dan di One Punch Man episode 2, One Punch Man season 1 pastinya, bukan season 2, dan Sao Ordinal Scale dan beberapa anime lainnya. Entah kenapa aku masih punya sedikit keraguan meskipun aku tahu staff yang ada di anime ini adalah staff yang mantap-mantap gitu kalau dipikir-pikir. Aku jadi bingung, apakah aku bisa berekspektasi tinggi sama judul besar kayak Chainsaw Man ini atau cukup berekspektasi rendah? Karena dengan melihat apa yang sudah terjadi di Mappa dan masalah-masalah sebelumnya, aku jadi sedikit ragu dengan Mappa Studio, bagaimana cara mereka memperlakukan karyawannya. Dan iya, jangan salah tangkap, studio Mappa ini adalah studio yang bagus dan berani mengambil resiko. Resiko yang mereka ambil adalah mereka berani untuk membuat banyak anime dalam beberapa tahun ini. Menurutku sendiri, dengan semakin banyak diproduksi anime, itu adalah hal yang bagus untuk penonton anime, karena animenya semakin banyak yang ditonton dan semakin banyak pilihan. Tapi, hal itu nggak akan bagus untuk industrinya, yang akan terus diperas, terus-menerus sampai mereka kering, dan akhirnya mereka burn out sendiri, dan akhirnya mereka berhenti bikin animasi. Dan benarlah alasan Maruyama keluar dari studio ini, karena studio ini sudah tidak memiliki kebebasan seperti yang di awal dia mau ciptakan tadi, dan sekarang malah timbul eksploitasi. Dan baru-baru ini ada pengumuman bahwa akan ada anime dengan judul Tag OP Destiny yang digarap oleh dua studio yang ditinggalkan oleh Maruyama, yaitu Madhouse dan Mappa. Setelah Maruyama keluar dari Madhouse dan membuat Mappa dan keluar dari Mappa lagi, dia akhirnya memutuskan untuk membuat studio baru dengan nama AM2 atau AM2, IM2. Ya itulah. Di balik prestasi yang tinggi dan karyawan yang wah dari studio animasi, paling enggak cek dulu di belakangnya bagaimana tenaga pekerjanya. Dan itulah Mappa Studio di mataku. Meskipun kita tahu bakal banyak anime-anime banger yang dikeluarkan oleh mereka, tapi kita perlu tahu bagaimana kondisi karyawan di belakangnya. Dan setidaknya kalau kalian sudah tahu mereka banyak digaji dengan rendah, setidaknya kalian harus menghargai sedikit gitu dengan menontonnya secara legal. Tapi mau dikembalikan ke kalian lagi, aku kembalikan ke kalian lagi, terserah kalian menontonnya legal atau enggak, itu urusan kalian juga, aku nggak peduli sebenarnya. Tapi kalau bisa nonton legal dan bisa diakses, silahkan ditonton. Dan kalau misalnya ilegal, jangan dipamerkan. Mereka membuat anime itu pakai darah dan keringat, pakai tinta juga sih sebenarnya, tapi ya mereka buat anime dengan penuh perjuangan. Jadi setidaknya hargai dengan cara nonton legal dan tidak pamer bajakan pasti. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih sudah nonton video Wibu Lokal. Jangan lupa like video ini, subscribe Clean Sound Studio, dan klik tombol loncengnya biar kalau kami upload video baru ada notifnya di HP kalian. Dan jangan lupa juga untuk datang ke Clean Sound Live, karena aku bakal live di sana setiap hari Minggu, biasanya jam 8. Di sana biasanya aku bakal ngobrol-ngobrol seputar anime, seputar studio animasi, atau ya apapun lah yang bermanfaat dan bisa dibagikan. Aku nggak tahu itu manfaat atau enggak, tapi kalian bisa datang ke sana. Dan kalau kalian mau dapat info tentang aku lebih cepat, kalian bisa follow Instagramku di @admin_yami. Di sana kalian bisa cek Instagramku, kalian follow aja. Di sana biasanya aku kalau ada live mendadak bikin story di sana atau ada video baru, nanti cek storynya. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih sudah nontonin video Wibu Lokal. Stay clean and sound. Dadah. Dan iya, aku punya satu pesan lagi. Karena aku orangnya pelit dan kapitalis tingkat atas. Enggak kapitalis amat sih. Cuma kalau kalian mau dapat sumbernya, kalian bisa datang ke traktirku. Cari tahu aja traktirku apa, Admin Yami. Cari aja dah sendiri. Dadah semua. Jangan close videonya dulu. Kalian nggak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu Lokal dari Clean Sound Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya sama harganya. Jangan ngaku Wibu Lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju Wibu Lokal kalian? Kalau kalian mau baju Wibu Lokal, buruan ketik di browsermu bit.ly/toko.cs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena
Aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/toko CS. Di bit.ly/toko CS, isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru. Ada juga masker Wibu lokal dan masker Clean Sound. Serta merch Clean Sound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/toko CS dan dapatkan baju Wibu lokalmu sekarang.